Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the English class with me, Miss Elmi. Okay, in this video we will study about stating purpose or intention. Nah, kali ini kita akan belajar tentang stating purpose, yaitu ungkapan yang digunakan untuk menyatakan tujuan atau maksud. Fungsi sosial dari stating purpose adalah menyatakan maksud atau tujuan untuk melakukan sesuatu. Dan untuk menyatakan tujuan, kita bisa menggunakan beberapa conjunction atau kata hubung yang bertujuan untuk menyatakan maksud atau tujuan kita. Berikut ini adalah beberapa conjunction atau kata hubung yang bisa kita gunakan untuk menyatakan maksud atau tujuan. Oke, yang pertama, kata hubung atau conjunction yang bisa kita gunakan untuk menyatakan maksud atau tujuan adalah kata so that atau in order that yang diikuti oleh subjek. So that atau in order that ini berarti supaya atau agar. Kemudian kata hubung yang lain yang bisa kita gunakan adalah in order not to atau in order to. Conjunction ini diikuti oleh infinitif atau kata kerja dasar. Kata hubung in order to juga mempunyai arti supaya atau agar. Sedangkan untuk in order not to dia mempunyai arti supaya atau agar tidak. Jadi antara so that, in order that, and in order to mempunyai arti yang sama, yaitu supaya. Sedangkan untuk in order not to mempunyai arti supaya tidak. Tetapi dalam penggunaannya mereka mempunyai perbedaan, yaitu untuk so that atau in order that diikuti oleh subjek, dan untuk in order to atau in order not to diikuti oleh infinitif atau kata kerja dasar. Nah, itulah beberapa conjunction atau kata hubung yang bisa kita gunakan untuk menyatakan tujuan atau maksud. Now, pay attention for the following example. Oke, mari kita perhatikan contoh kalimat-kalimat berikut. Ada 3 kalimat yang masing-masing di dalamnya terdapat conjunction atau kata hubung untuk menyatakan purpose atau tujuan. Oke, mari kita perhatikan contoh kalimat yang ada di kolom pertama. Di situ ada kalimat you should study hard so that you can pass the exam. Artinya adalah kamu harus belajar dengan keras supaya kamu bisa melewati ujian atau supaya kamu lulus ujian. Jika kita perhatikan dalam contoh kalimat tersebut ada penggunaan kata hubung so that yang diikuti dengan subjek you. Dari contoh kalimat tersebut, kita tahu bahwa seseorang menyarankan agar kita rajin belajar atau belajar dengan keras dengan tujuan agar kita bisa lulus ujian. Selanjutnya, mari kita bandingkan dengan contoh kalimat yang ada di kolom kedua. Contoh kalimat yang kedua ini mempunyai maksud yang sama, yaitu kita disuruh belajar dengan keras supaya lulus ujian. Tapi kalau kita perhatikan dengan baik, di situ penggunaan conjunction-nya berbeda. Conjunction atau kata hubung yang digunakan adalah in order to, yang diikuti dengan infinitif atau kata kerja dasar. Jadi penggunaan so that dan in order to berbeda. Kalau so that diikuti oleh subjek, kemudian kalau in order to diikuti oleh infinitif. Di kalimat yang kedua, bunyinya adalah you should study hard in order to pass the exam. Kamu harus belajar dengan keras supaya lulus ujian. Sekarang mari kita perhatikan contoh kalimat yang ada di kolom ketiga. Dalam kalimat ini penggunaan conjunction-nya adalah menggunakan kata in order not to, supaya tidak.
Kalimatnya adalah you should eat the healthy food in order not to get sick. Kamu harus makan makanan yang sehat supaya tidak sakit. Nah, dalam contoh kalimat ini kita dianjurkan untuk makan makanan yang sehat dengan tujuan agar tidak sakit. Kalau kita perhatikan pola kalimatnya, maka conjunction in order not to diikuti oleh infinitive. Well, demikianlah penjelasan materi tentang stating purpose or intention atau ungkapan menyatakan maksud atau tujuan. Mudah-mudahan penjelasannya bisa dimengerti ya. Okay, thanks for watching and see you for the next video. I close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.